Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Baik, apa kabarnya semuanya? Sehat, Ibu. Alhamdulillah, Ibu. Luar biasa. Fisik mah Allahu sehat, Akbar. Ibu. Hati insecure, Bu. Kunaon insecure Naomi teh. Ya, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrohli sodari, wa yassirli amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, eh, teman-teman semuanya, ini Nandita kemana ya, Nandita? Coba dibuka kameranya. Ayo, walaupun kita virtual, kita tetap harus tetap on cam. Ya, Masya Allah. Terima kasih Nandita. Nah, iya, Ibu, ya baik. Ibu mau cek semangatnya dulu nih. eh Teman-teman semua di sini. Masih semangat nggak ya? Iya, baik. Ini Naomi, kemana Naomi? Iya, sebentar ya. Silakan boleh dibuka kamera, dibuka mikrofonnya. Ibu aku teh lagi ngerjain tugas matematika tuh. Tunggu dulu, satu-satu dulu kan. Ini sedang belajar di Iya, Zoom. maaf Ibu kelupaan. Iya. Ya, aku simpen dulu, Ibu. Ya, fokus dulu semuanya ya. Iya, walaupun kita belajar online atau misalkan sekarang kita mau bimbingan klasikan online, tetap dijaga adabnya ya. Persiapkan diri kita akan belajar. Jangan sampai Ya, Bu. matiin kamera terus tidur aja. Yah, itu mah bukan mau belajar, mau tidur atuh ya. Sok. Nandita bade eut heula, mangga sok eut heula. Iya, makasih Bu. Ya. Kamilia, Damang. Alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah. Ya, ya kita cek semangat dulu nih ya sebelum memulai ke materi. Ibu mau bilang, misalkan kata ibu tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Harus lebih meriah ya. Baik, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Enggak kompak ini mah. Nandita, ulang, belum kompak ya. Ulang lagi. Tepuk semangat. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Alhamdulillah. Bagaimana? Semangat tidak? Semangat, Bu. Beres, Bu. Ibu, Ya, aku barusan sekalian nangkep nyamuk. Waduh, banyak nyamuk ya. Baik. Nah, setelah menumbuhkan semangat, Ibu akan tes kalian kefokusannya nih. Fokusnya bagaimana nih? Nah, gini ya. Jadi Ibu punya permainan supaya kalian semua fokus. Fokus nggak ya? Dites Fokus. dulu Lala. nih. La. Nah, gini ya. Misalkan kata Ibu bilang panjang segini. Segini atuh Pendek panjang mah. kan ini mah melatih fokus Oh iya. kalian semua. Iya, coba. Misalkan Ibu bilang pendek, Panjang. Gitu bukan? panjang. Iya, betul. Terus lingkarannya besar. Lingkaran, Naomi. Nah, kalau lingkarannya kecil, Ini Bu. gitu. Boleh kayak gini ya. Ini Bu, ini boleh Bu. Boleh lah, boleh. Itu mah lope-lopenya. Si bilang kecil. Salah. Ini gimana malah ibunya yang nggak Pendek fokus. panjang, Ibu. Pendek dan panjang. Iya, ibu bilang panjang. Pendek. Terus lingkaran besar.
Iya. Terus panjang. Iya Nandita rada telatnya. Ulang deui. Sinyal, Ibu, Panjang. sinyal. Oh, sinyal. Panjang. Panjang. Nah, pendek. Nah, lingkaran besar. Hebatlah pada fokus. Sip. Terima kasih Sama-sama, kalian semua sudah kompak ya. Baik, pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang disiplin dalam belajar. Nah, di sini izin share screen ya. Ada apa aja sih disiplin belajar itu? Silakan, Nah, Ibu. sudah terlihat belum? Masih nggak beleg-beg, Sudah, Ibu, Bu. nggak beleg-beg. Nah, Udah, kalau ini Bu. jelas nggak? Jelas, Bu. Jelas. Disiplin belajar. Jelas. Alhamdulillah, disiplin belajar. Nah, kenapa harus disiplin? Yuk kita kupas tuntas tentang disiplin belajar. Sekarang mengenai pengertiannya. Apa sih itu disiplin? Nah, disiplin itu sebuah keadaan tertib di mana orang-orang yang tergabung dalam suatu sistem tunduk pada peraturan dengan senang hati. Jadi ada niat untuk menaati peraturan baik di sekolah, apalagi kita kan sebagai murid atau siswa, jadi kita tuh harus menaati peraturan di sekolah. Dan peraturan itu merupakan suatu kesadaran bahwa tanpa disadari unsur ketaatan, tujuan belajar itu tidak akan tercapai apabila kita tidak tidak disiplin, ya. Jadi disiplin itu untuk ditaati, untuk tertib gitu ya. Supaya tertib itu maka kita harus disiplin. Seperti itu ya. Nah, apa saja sih di sini ada jenis-jenis disiplin? Menurut para ahli, di sini ada 2 jenis disiplin. Yang pertama disiplin positif, disiplin yang diterapkan melalui pendidikan dan bimbingan. Jadi seperti kita di sekolah nih, disiplin positif jadi lebih menekankan pada perkembangan peserta didik. Kita sebagai bukan kita, berarti kalian semua sebagai peserta didik jadi untuk mengarah kepada perilaku pengendalian diri gitu ya, mungkin untuk disiplin positif ini. Kalau untuk disiplin negatif, disiplin yang diterapkan melalui hukuman, di mana peserta didik akan melakukan kedisiplinan karena unsur keterpaksaan. Nah, jadi di situ teh kadang ada disiplin itu untuk dilanggar, gitu ya, sehingga peserta didik atau pelajar atau siswa itu melanggar tata tertib yang ada di sekolah, lalu mendapatkan hukuman. Ya, jadi mereka disiplin itu karena terpaksa gitu. Taksieun dihukum gitu ya. Jadi kapaksa we lah disiplin daripada engke dipanggil ku guru BK cenah gitunya sok kararitu nya geuning bilangnya teh dipanggil ku guru BK padahal guru BK mah moal nanaon nya da sanes polisi gitu. Lanjut. Nah, di sini ada juga fungsi disiplin. Fungsi disiplin itu untuk menata kehidupan bersama. Ya, menata kehidupan bersama ini, kita itu individu sebagai makhluk sosial. Jadi, sebagaimana makhluk sosial, individu ini mempunyai ciri, sifat, kepribadian, terus latar belakang dan pola pikir yang berbeda-beda. Nah, di sini perlu menata kehidupan bersama karena kita tuh bukan makhluk hidup sendirian gitu ya. Pasti berhubungan dengan orang lain. Seperti misalkan kita karena hidup bersama seperti di lingkungan sekolah atau di masyarakat, kita tuh diperlukan seperti norma. Makanya adanya disiplin itu pasti ada normanya, nilai, peraturan untuk mengatur agar kehidupan dan kegiatannya dapat berjalan dengan lancar. Makanya dibutuhkan
menata kehidupan bersama. Fungsi yang kedua, membangun kepribadian. Nah, kepribadian merupakan keseluruhan sifat tingkah laku dan pola hidup seseorang yang tercermin dalam penampilan. Terus selain itu juga perkataan dan perbuatan sehari-hari. Selain itu juga pertumbuhan kepribadian seseorang biasanya ada yang mempengaruhi. Apa saja sih faktor yang mempengaruhinya? Tentunya biasanya kalau kepribadian itu biasanya berawal dari lingkungan keluarga. Betul nggak? Sebelum lingkungan dari Betul, Bu. luar, pasti dari keluarga dulu. Yang kedua, lingkungan apa saja? Pergaulan yang terdekat ya. Selain Sekolah, keluarga, Bu. iya, Sekolah. apalagi di sekolah. Ya, pasti eh, kita banyak ya bergaul dengan banyak orang gitu. Selain itu ada lingkungan masyarakat. Kita hidup tidak hanya di rumah saja dan kita di masyarakat juga. Nah, yang ketiga yaitu fungsi disiplin yang ketiga melatih kepribadian. Apa saja gitu yang dapat melatih kepribadian itu? Nah, di sini sikap, perilaku, dan pola kehidupan yang baik dan berdisiplin tidak terbentuk dalam waktu yang singkat. Jadi, adanya pola atau sikap itu karena membutuhkan waktu yang panjang gitu. Perlu adanya latihan, makanya kita ada pembiasaan diri gitu ya untuk melatih kepribadian ini. Yang selanjutnya, yang keempat tentang pemaksaan. Jadi dalam disiplin itu ada harus kapaksa gitu, Allahumma maksakeun gitu, supaya disiplin teh, betul nggak? Nah, di sini pasti ada faktor-faktor gitu ya, faktor yang mendorong terbentuknya disiplin. Apa saja di sini? Dorongan dari dalam diri biasanya ya. Selain dari luar pasti harus ada dalam diri sendiri. Walaupun kapaksa, tapi ada dorongan dari diri sendiri gitu ya. Terus ada kesadaran, ada keinginan, ada kemauan untuk disiplin gitu ya. Nah, yang kelima, hukuman. Pasti mikirnya kalau disiplin berhubungan dengan hukuman. Kenapa sih? Kan harus disiplin, tapi kok dihukum gitu ya. Nah, biasanya kita di sekolah ada aturan atau tata tertibnya. Jadi biasanya kalau tata tertib itu berisi dengan hal-hal yang positif. Jadi yang harus dilakukan oleh peserta didik. Apabila melanggar, ya wayahna, berarti ada hukuman yang harus diterima oleh peserta didik. Siapa di sini yang suka melanggar tata tertib di sekolah? Ada nggak? Ah yakin anak-anak ibu mah da barager. Nya. Barager, Bu. Alhamdulillah, Bu. Kudu bager atuh da muridna Ibu. Iya. Ih, Masya Allah. Iya Kaos atuh. kaki koneng tuh ya, Aku mah semuanya kan tidak melanggar itu mah Bu. Atuh ari kaos kaki mah kedah bodas. Kumaha Kamilia? Ah henteu. Nya, alhamdulillah kalau murid-murid ibu mah pada bager-bager ya, baik-baik semua. Nah, yang terakhir menciptakan lingkungan kondusif. Nah, apalagi di sekolah ya, disiplin di sekolah itu berfungsi mendukung terlaksananya proses dan kegiatan pendidikan agar berjalan dengan lancar. Jadi hal ini dirancang oleh sekolah gitu ya, dan untuk membuat peraturan untuk selain untuk peserta didik, peraturan ini dibuat juga untuk para pendidik ya. Jadi kedisiplinan itu bukan hanya untuk peserta didik saja. Jadi semuanya berlaku yang ada di dalam lingkungan sekolah tersebut. Jadi jangan sampai nanti ketika melihat ada pelanggaran
pelanggaran, misalkan ada guru yang melanggar, tapi kita sebagai peserta didik jangan sampai langsung negur gitu ya. Itu tidak sopan, biarkan saja nanti yang berwenang menegurnya. Kita mah sebagai pendidik yang melakukan yang terbaik saja gitu ya. Bukan untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri. Diri. Iya. Gimana nih untuk fungsinya? Ada yang mau ditanyakan atau dilanjut saja? Ibu mau nanya, Iya, kalau kalau pakai kutek Ibu itu melanggar nggak Bu? melanggar atuh Neng. Kan kita mah sebagai peserta didik ke sekolah itu tidak boleh berias. Kan ada di peraturannya ya, tata tertib sekolah. Anak sekolah itu tidak boleh pakai lipstick, tidak boleh pakai gincu, apa itu ya, gincu. Terus apa shadow, Lipen, Ibu, lipen. lipen. Tah, masa anak sekolah pakai lipen gitu ya merah, mau sekolah atau mau ke undangan gitu. Ya, jadi apalagi pakai kutek. Jangan atuh ya kalau ke sekolah mah. Kan anak sekolah mah harus rapi, kukunya juga harus bersih. Asal ulah harideung we kitunya dinu kukuna teh. Nah, jadi untuk anak sekolah mah tetap Kalau kalau ya yang kutek apa Bu? kutek kumaha. Kutek Arab gini Bu, pacar Arab gitu, Oh, warna ya. merah-merah gitu. Bagusnya mah atuh anak sekolah bagusnya ya kalau anak sekolah itu tidak memakai apa ya, kutek atau pacar apa gitu ya yang jadi merah gitu ya di Riasan-riasan kukunya nggak teh. boleh, Bu, ya? Iya, iya, jangan berlebihan lah kalau untuk anak sekolah mah ya. Nah, nah ini baru fungsi disiplin. Lanjut ya, unsur-unsur disiplin. Apa saja unsur-unsur disiplin ini? Nah, di sini ada peraturan, ada hukuman, ada penghargaan, dan konsistensi. Peraturan yang pastinya itu ya, setiap disiplin pasti ada peraturannya nih. Peraturan merupakan pola yang ditetapkan untuk berbuat atau bertingkah laku yang bertujuan untuk membekali peserta didik dengan pedoman perilaku yang disetujui dalam situasi dan kelompok tertentu. Jadi, peraturan ini memiliki dua fungsi. Apa saja sih fungsinya? Yang pertama, fungsi pendidikan. Sebab peraturan merupakan alat memperkenalkan perilaku yang disetujui anggota kelompok. Nah, kalau dalam peraturan fungsi pendidikan itu eh, merupakan perkenalan, merupakan alat gitu ya untuk memperkenalkan perilaku yang disetujui, berarti perilaku yang baik ya. Nah, fungsi yang kedua yaitu fungsi preventif. Karena peraturan di sini tuh membantu mengekang perilaku yang tidak diinginkan. Ya, udah pastinya teh anak sekolah mah ya, kenapa sih ada aturan seperti ini? Karena itu teh pasti ada yang tidak diinginkan. Padahal itu menurut sekolah itu tidak baik misalkan. Anak sekolah itu harusnya seperti ini gitu. Taat peraturan gitu ya. Yang kedua, hukuman. Lagi-lagi kenapa dengan disiplin itu ada hukuman? Nah, hukuman ini memiliki 3 fungsi. Apa saja fungsinya? Menghalangi pengulangan tindakan. Nah, jadi ada efek jerak mungkin ya untuk hukuman yang berfungsi menghalangi pengulangan tindakan. Jadi untuk deui-deui gitu. Udah salah teh deui, deui pasti dihukum terus gitu ya. Nah, yang kedua mendidik. Pasti itu teh salah satu cara untuk mendidik. Sebelum siswa mengerti peraturan, mereka dapat belajar bahwa tindakan tersebut benar. Jadi mengetahui benar atau salah. Hukuman itu merupakan salah satu mendidik. Ya, yang ketiga memberi motivasi. Jadi kok bisa hukuman tapi memberi motivasi? Nah, di sini tuh untuk menghindari perilaku yang tidak diterima. Seperti itu ya untuk unsur-unsur disiplin.
konsistensi ada satu lagi. Nah, konsistensi ini mempunyai 3 fungsi juga. Yang pertama, mempunyai nilai mendidik yang besar. Yang kedua, konsistensi mempunyai nilai motivasi yang kuat untuk melakukan tindakan yang baik di masyarakat dan menjauhi tindakan yang buruk dan yang terakhir. Seperti itu. Dan konsistensi yang ketiga, membantu perkembangan anak untuk hormat pada aturan-aturan. Seperti itu ya. Jadi harus konsisten gitu. Jangan sedikit-sedikit melanggar. Nah, untuk disiplin itu harus konsisten. Ya. Nah, selanjutnya ada pembentukan disiplin. Kenapa sih harus dibentuk gitu ya? Nah, di sini ada 3 faktor yang berpengaruh terhadap pembentukan disiplin. Yang pertama apa? Teladan. Teladan itu merupakan perbuatan dan tindakan yang sangat berpengaruh dibandingkan dengan kata-kata. Gitu ya. Jadi kita tuh butuh role model gitu ya kalau zaman sekarang mah ya. Jadi butuh teladan. Nah, yang kedua lingkungan berdisiplin. Lingkungan berdisiplin itu sangat berpengaruh juga terhadap individu. Bila berada di lingkungan berdisiplin, individu dapat terbawa oleh lingkungan. Jadi jangan sampai kita kababawa gitu ya. Makanya kita harus di lingkungan yang berdisiplin ya, supaya kita disiplin juga. Yang ketiga tentang latihan berdisiplin. Nah, proses ini merupakan latihan dan kebiasaan yang artinya melakukan disiplin secara berulang-ulang. Karena butuh kayak tadi konsisten, berarti kita harus melakukan secara berulang-ulang untuk disiplin itu gitu ya. Nah, untuk yang materi berikutnya mengenai indikator disiplin belajar. Nah, ini udah ke belajar ya, disiplin belajar. Indikator tuh apa saja ya? Indikatornya yang pertama ada peraturan. Berarti peraturan ini diterapkan untuk berbuat atau bertingkah laku. Kalau tidak ada peraturan, belajar teh sakahayangna gitunya. Tidak ada aturannya. Mau belajar, mau enggak, ya udah gitu. Begitu ya. Berarti kita harus punya aturan. Yang kedua, tetap ada hukuman juga dalam disiplin belajar. Nah, hukuman ini mempunyai 3 fungsi juga, sama kayak tadi. Yang pertama, menghalangi pengulangan tindakan. Jangan sampai kita tuh ketika belajar, da si ibu eta mah bager, teu ngerjakeun PR oge moal dihukum gitunya. Tapi kan ada suatu saat ketika sering tidak mengumpulkan tugas, itu akan mendapatkan hukuman. Betul tidak Ihsan kalau seperti itu? Betul, Bu. Iya, jadi jangan sering mengulang-ulang tindakan yang salah gitu ya. Terus yang kedua, mendidik. Sebelum siswa mengerti peraturan, jadi kita harus belajar bahwa tindakan benar atau salah gitu. Jangan sampai salah langkah lagi gitu ya. Udah tahu tadi tuh salah. Jangan sampai diulang-ulang lagi. Dan fungsi yang ketiga, memberi motivasi untuk menghindari perilaku yang tidak diterima oleh masyarakat. Nah, pengetahuan dan pemahaman tentang akibat tindakan yang salah perlu sebagai motivasi juga gitu ya. Jangan sampai karena ada kesalahan, udah we aku mah salah we pasti dihukum gitu ya. Tapi bisa jadi motivasi juga gitu. Oh, ternyata kemarin itu salah, berarti saya harus menghindari kesalahan tersebut gitu. Supaya tidak dihukum ya. Nah, yang ketiga yaitu penghargaan. Siapa yang butuh penghargaan? Pasti ya, kalau dalam belajar, apalagi ketika belajar,
oh, kita udah belajar sungguh-sungguh, tapi tidak ada penghargaan, misalkan dari ibu teh, "Ibu, saya dapat nilainya 100," cek ibu teh. Ah, biasa. Nyeri hati, Bu. Kan Kayak nggak dihargain. iya, pasti. Iya, betul. Pasti kita juga butuh penghargaan gitu ya. Nah, penghargaan ini berarti setiap bentuk imbalan. Jadi ada imbalan bukan berarti kita, Bu, ujian dapat 100 di buruhan atuh 10.000 misalkan. Bukan seperti itu ya, imbalan itu. Nah, di sini bisa juga imbalan itu pujian gitu ya, senyuman. Jadi tidak harus materi gitu ya. Nah, penghargaan ini mempunyai 3 peran penting. Apa saja sih? Yang pertama, penghargaan mempunyai nilai mendidik. Jadi anak itu merasa bahagia gitu ya. Mendidik. Oh iya, saya itu udah belajar dengan sungguh-sungguh, dapat nilai yang bagus dan ibu itu menghargai. Oh, bahagia gitu ya. Jadi itu salah satu mendidik juga. Yang kedua, sebagai motivasi. Nah, untuk mengulangi perilaku yang disetujui. Ya, jadi motivasi. Wah, jadi semangat lagi nih setelah saya dapat nilai bagus gitu ya. Ibu teh, misalkan ibu atau bapak di rumah mengapresiasi gitu ya. Wah, kamu hebat geningan ya, henteu saukur main hungkul sakola teh. Aya buktina cenah. Gitu kan? Jadi kan kita juga merasa bahagia juga, seneng ya dengan penghargaan yang diberikan oleh orang tua kita gitu. Terus apalagi yang ketiga, tidak adanya penghargaan melemahkan perilaku. Jadi tidak ada penghargaan yang dapat melemahkan gitu. Pasti bikin semangat lagi gitu. Oh iya, betul. Saya harus rajin gitu ya. Yang keempat, konsistensi. Tetap ya, konsistensi dalam belajar. Jangan belajar teh mau ulangan weh hungkul. Saha tah nu kitu. Di dieu mah teu aya. Alhamdulillah anak-anak ibu mah ya nggak ada yang kayak gitu ya. Aku Ibu, Naomi mah henteu ah. aku mah kalau mau ulangan teh jadi suka semangat gitu. Kalau hari-hari enggak ulangan mah biasa aja. Oh gitu ya. Padahal kan ari belajar itu kan harus konsisten. Ya, eh, supaya tidak kejar apa namanya ya? Kebut semalam gitu ya. Kalau gitu Kejar mah setoran, capek. Ibu. Kejar setoran, kejar kebut semalam, sistem kebut semalam gitu ya. Itu mah bikin capek. Jadi kita tuh belajarnya harus konsisten gitu ya. Jangan harus disuruh terus kata misalkan kalau di rumah lagi main handphone gitu ya. Dimarahin gitu. Main handphone wae. Tapi yang terlihat sama orang tua biasanya main handphone aja gitu. Padahal sebelum-sebelumnya udah belajar gitu ya. Ya, tapi tetap konsistenkan saja belajar. Mau dilihat atau tidak, kita tetap harus konsisten gitu ya. Nah, eh, apa saja sih di sini ada upaya nih? Ada upaya untuk meningkatkan disiplin belajar. Apa saja ya upayanya? Di sini ada disiplin apa? Disiplin otoritarian. Disiplin otoritarian itu apa ya? Nah, ini merupakan peraturan yang dibuat sangat ketat dan rinci. Jadi kita tuh harus ketat gitu ya, supaya apa ya? eh kita tuh mempunyai kendali gitu ya, supaya belajarnya itu konsisten ya, walaupun dalam keadaan tekanan, dipaksa gitu sama orang tua, misalkan gitu ya. Nah, yang kedua, teknik disiplin permisif. Di sini peserta didik dibiarkan bertindak menurut keinginannya, tapi jangan sampai terlena. Ah, sesuai keinginan aja gitu kayak tadi Naomi cenah. Kalau ulangan aja baru belajar. Kalau enggak ya enggak. Nah, jangan sampai seperti itu.
Nah, yang ketiga itu teknik demokratis. Dalam disiplin demokratis dilakukan dengan memberi penjelasan. Jadi dijelaskan dulu, boleh belajar, boleh misalkan main, tapi harus tahu waktu gitu ya. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan untuk kalian semua. Ada yang mau ditanyakan untuk materi ini? Ada, Bu. Apa Naomi? Silakan. Gini ya, Bu ya. Kan emang ya aku teh kalau belajar suka pas di mau ulangan aja gitu ya atau pas mau ujian. Iya, Tapi udah ngerasa bisa gitu kan, iya, ngerasa ya udahlah nggak apa-apa gitu kan dengan eh, cara belajar kayak gitu gitu. Terus kan emang masuk 3 besar gitu Ibu aku teh. Jadi kan ya udah gitu kan, nggak ada masalah iya, gitu Ibu. Jadi gimana ya? Sebenarnya tuh aku tuh pengen disiplin ya Bu ya. Sebenarnya aku tuh pengen iya. disiplin Ibu, tapi kayak ada dorongan gitu ya kayak misalkan aku tuh kayak pengen bawa komik ke sekolah gitu kan, terus kayak pengen pakai kaos kaki teh warna-warni gitu biar diliatin biar dipanggil ku ibu gitu dah aku mah sengaja we dah pengen dipanggil gitu Oh, kan ku ibu teh terus oh habis gitu teh gitu. jadi kayak Mm-mm. ada dorongannya gitu gening Bu gimana ya ngejelasinnya teh pokoknya gitu gitu aku teh ngahaja aja gitu Bu pengen Oh, ngahajakeun caper gitu gitu ya ya Naomi teh. Caper ke ibu gitu. eta teh caper gitu ibu aku teh Iya, caper eta teh. Iya, ya jadi gitu Naomi teh padahal mah bagus ya prestasinya, mungkin karena kurang memanage waktunya. Jadi tidak teratur gitu ya. Tidak teratur pengen ketika gitu ibu tapi kayak ya udah we gitu itu teh apa karena motivasi aku yang kurang gitu Bu atau gimana iya, bisa jadi karena motivasinya gitu. Sebetulnya kemampuan dalam diri Naomi itu sangat tinggi gitu ya. Tapi karena bisa jadi karena tidak teratur, terus bisa jadi karena kurangnya motivasi sehingga ya udah eh, kalau ujian aja belajar gitu ya. Kalau belum ujian mah udah we baca komik gitu. Tapi sebetulnya mampu Naomi itu gitu. Ya. Nah, eh ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau diskusi? Kamilia, Nandita, Ihsan? Iya, baik. Nah, jadi gini, Ibu akan beri tugas nih buat kalian semua. Tugasnya mudah sekali. Tugasnya nanti Ibu akan beri daily project. Nah, jadi di pertemuan berikutnya kalian menyetorkan daily project ke Ibu supaya apa? Tertata dengan rapih, teratur gitu dalam belajarnya. Bukan nggak boleh baca komik, bukan nggak boleh main game gitu. Boleh, tapi ada aturannya gitu ya Naomi ya. Iya. Nah, insya Allah pekan depan kita akan kembali lagi di kelas yang sama dan kalian menyetorkan daily project-nya. Ya, iya baik. Bu, bentuknya Materi apa, Bu, daily project-nya? boleh kertas, dalam kertas menulis biasa, boleh. Terus dalam bentuk misalkan kan kalau sekarang itu banyak ya, oh, lewat aplikasi-aplikasi tuh. Biasanya Ihsan tuh yang paling bisa. Canva. Nah, boleh edit-edit Canva. Ya, Masya Allah. Nah, jadi untuk memudahkan biar misalkan lebih cantik gitu ya, daily project-nya boleh diedit lewat aplikasi edit-edit kayak gitu. Kalau mau kalau yang senangnya buat kayak ditempel ke dinding boleh juga ya Bu boleh. Misalkan kalau Nandita lebih sukanya saya menulis aja gitu. Di apa dihias-hias sendiri dengan karya tangan sendiri, boleh. Diedit aplikasi gitu, boleh. Ya, dalam satu pekan Ibu akan memberikan tugasnya. Insya Allah kita akan ketemu di kelas berikutnya. Untuk materi hari ini,
Ibu cukupkan sekian. Semoga bermanfaat untuk kalian Bu, semua. bentar Ya, Ibu mau tanya dulu. Daily project teh buat 1 hari atau kan hari-hari teh beda gitu ya Bu ya? ya, Misalkan teh Senin teh aku teh ada les matematika. Terus tapi Selasa mah aku teh les bahasa Inggris gitu Ibu. Terus oh dalam jadwalnya teh satu beda pekan. gitu. Ya, dalam satu pekan pasti kegiatannya kan Oh, berbeda-beda. jadi buat 7 Nah, hari bukan iya, 1 hari. iya Makasih betul. Bu. Dalam satu pekan ya. Iya, sama-sama Naomi. Eh, cukup mengerti ya untuk tugasnya ya. Ya, baik Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Waalaikumsalam pekan warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. depan. Iya. Mohon Ibu. Ya, sami-sami.